Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Di sini kami akan mempresentasikan tentang distribusi distrik dan kontinu. Sebelum itu, marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu, mulai dari saya. Saya Sandi Perkara dengan NPM 22192. Dan saya Muhammad Azzulidan dengan NPM 22226. Saya Akan Dibuka dengan NPM 22231. Saya Muhammad Agustin Alwi dengan NPM 22232. Saya Maulida Duroto Nafis dengan NPM 22239. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah pengertian distribusi distrik, yaitu suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilai dengan probabilitas tertentu. Data distrik ini merupakan data yang diperoleh dari proses perhitungan masing-masing distribusi probabilitas mempunyai parameter. Oke, lanjut. Di mana jenis-jenisnya ada 5, yaitu uniform, binomial, multinomial, hypergeometric, dan Poisson. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulida untuk distribusi uniform. Distribusi uniform adalah distribusi yang peubah adanya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Dengan contoh paling sederhana adalah yang peubah adanya memperoleh semua nilai dengan peluang yang sama. F X N sama dengan F per X. F X N sama dengan 1 per N X sama dengan X1, X2, X3. Contoh soal, bila sebuah bola lampu dipilih secara acak dari sekotak bola lampu yang berisi 1 yang 40 watt, 1 yang 60 watt, 1 yang 75 watt, dan 1 yang 100 watt, maka unsur peluangnya adalah sampel T sama dengan 40, 60, 75, 100. Muncul peluang yaitu 1 per 4. F X4 sama dengan 1 per 4 X sama dengan 40, 60, 75, dan 100. Selanjutnya adalah distribusi binomial. Distribusi binomial yaitu suatu percobaan di mana pada setiap perlakuan hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu proses dan gagal dalam N ulangan yang bebas beban. Dengan rumus B X N P sama dengan dalam kurung N per X P pangkat X Q pangkat N min X untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, titik N. Rata-rata dan rakam distribusi peluang binomial yaitu dengan rumus sama dengan N kali P kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Contoh soal, seorang penjual buku mengklaim bahwa 70% buku yang dijualnya baru dan 30% bekas. Jika pembeli memilih acak 8 buku dari toko tersebut, tentukan probabilitas bahwa 5 buku adalah baru. Dalam contoh ini, kita memiliki probabilitas keberhasilan P sama dengan 0,7 untuk memilih buku baru. Dan probabilitas kegagalan Q sama dengan 0,3 untuk memilih buku bekas. Jumlah percobaan N adalah 8 karena kita memilih 8 buku. Kita dapat menggunakan rumus distribusi binomial untuk menghitung probabilitas bahwa 5 dari 8 buku yang dipilih adalah baru. Penyelesaiannya yaitu dengan P dalam kurung X sama dengan 5 sama dengan dalam kurung 8 cus 5 dikali 0,7 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat 3, di mana 8 cus 5 adalah kombinasi 8 item yang diambil pada setiap waktu yang dapat dihitung sebagai 8 per 5 dikali 3 sama dengan 5. Jadi probabilitas bahwa 5 dari 8 buku yang dipilih adalah baru dengan P dalam kurung X sama dengan 5 sama dengan 56 dikali 0,7 pangkat 5 dikali 0,3 pangkat 3 sama dengan 0,278%. Jadi kemungkinan bahwa pembeli memilih 5 buku baru dari 8 buku yang tersedia adalah sekitar 0,278%. Untuk distribusi multinomial, ini adalah penentuan probabilitas hasil yang dikategorikan dalam lebih dari 2 kelompok. Perbedaannya dengan distribusi binomial adalah binomial memiliki jumlah sukses dari N percobaan independen, di mana hasil yang dikategorikan hanya dalam 2 kelompok percobaan, yaitu sukses atau gagal. Dengan rumus yang sama, yaitu F X N P sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, XK faktorial, dikali P1 pangkat X1, dikali P2 pangkat X2, dan PX pangkat XK. Lalu dengan contoh soal adalah 2 buah dilempar 6 kali. Berapa peluang muncul pada bilangan yang hasil percobaannya adalah 7 atau 11, sebanyak 2 kali. Bilangan yang sama muncul sekali dan hasil yang lainnya muncul 3 kali. Dengan penyelesaian, kejadian E muncul bilangan yang hasil penjumlahannya adalah 7 atau 11 banyak 2 kali dengan peluang 6 per 36 tambah 2 per 36 sama dengan 2 per 9. Lalu kejadian E2 muncul bilangan yang sama sebanyak 2 kali dengan peluang 6 per 36 atau 1 per 6. Kejadian E3 muncul hasil lainnya sebanyak 2 kali, peluangnya adalah 1 min 2 per 6 min 1 per 6 sama dengan 11 per 18. Jadi N sama dengan 6, di mana X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3. Maka Fxnp sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial, kali 2 per 9 kuadrat, 1 per 6 pangkat 1, dan 11 per 18 pangkat 3. Dan hasilnya 11,27. Benda diberi label berhasil dan N sampai K benda lainnya diberi label gagal. Maka distribusi peluang bagi peubah acak hipergeometrik yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak beraturan N. Nah, dalam kurung N, N, K sama dengan Kn min K X dalam kurung N min X per K per X.
untuk X sama dengan 0,1,2 titik A. Next. Tapi kotak ialah dengan nilai 5 sempurna secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tempat satu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Penyelesaian untuk N sama dengan 5, N sama dengan 40, A sama dengan 3, sama dengan 5, dan X sama dengan 1. Peluang mendapatkan sampel yang cacat yaitu H, dalam kurung 1,40,5,3 sama dengan 3 per 1, 3 per 7 per 40 per 5, sama dengan 0,3011. Next. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu. Untuk rumusnya itu P dalam kurung X sama dengan E pangkat negatif U lalu U pangkat X dibagi X faktorial atau P dalam kurung X sama dengan E negatif lalu dibagi X faktorial. Selanjutnya untuk soal yaitu ada sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu setiap harinya 20 buah. Jika permintaan suatu sepatu mengikuti distribusi Poisson, beberapa probabilitas untuk penjualan A itu 10 sepatu dan B ada 30 sepatu. Penyesuaiannya dengan lembaga sama dengan 20. B 10 yaitu sama dengan 2,71828 akar pangkat min 20 pangkat 10 dibagi 10 faktorial sama dengan 0,005814. Lalu ada W30 yaitu sama dengan 2,71828 pangkat negatif 20 pangkat 30 dibagi 30 faktorial sama dengan 0,1836. Oke, itu dulu untuk distribusi diskrit kali ini. Akan dilanjutkan distribusi kontinu di PPT selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah distribusi kontinu. Distribusi kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga jumlahnya dan menunjukkan peluang nilai variabel acak X yang kontinu yang dalam interval tertentu. Nilai X dapat memenuhi semua interval tersebut. Data kontinu memiliki jumlah nilai kemungkinan yang tak terbatas yang dapat dipilih dan ditentukan dalam rentang tertentu. Secara statistik, rentang pada data kontinu mengacu pada perbedaan antara pengamatan tertinggi dan terendah. Contohnya adalah data terkait usia, tinggi, dan berat badan seseorang, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu, suhu, uang, dan lain sebagainya. Jenis distribusi kontinu. Normal cause, chi-square, eksponensial, distribusi T, distribusi F. Normal cause. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Contoh soal. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari nilai ujian yaitu 70, setara simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapat nilai A adalah nilai lebih dari 85. Penyelesaian dengan mu sama dengan 70, alfa sama dengan 10, X sama dengan 85, ditentukan Z kurung buka X lebih dari 85 kurung tutup. Z X lebih dari 85 sama dengan 1 min Z kurung buka X lebih dari 85 kurung tutup. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z kurung buka X kurang dari 85 kurung tutup. Z sama dengan 85 min 70 kurung tutup dibagi 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 sama dengan 0,9332. Sehingga Z X lebih dari 85 sama dengan 1 min Z X kurang dari 85, Z X lebih dari 85 adalah 1 min 0,9332, X kurang dari 85 adalah 0,0668. Jadi Z X lebih dari 85 adalah 6,68%. Selanjutnya ada distribusi eksponensial. Distribusi kontinu eksponensial ini adalah salah satu jenis distribusi probabilitas yang menggambarkan waktu antara dua peristiwa kejadian yang jarang terjadi secara acak dan independen. Distribusi ini sering digunakan untuk menggambarkan waktu antara kegagalan atau kerusakan peralatan dalam pemeliharaan mesin, waktu,
antara kedatangan pelanggan dalam sistem antrian, dan sebagainya. Contoh soalnya, suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan oleh peupah acak D. Peupah acak D berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rataan sampai gagal D sama dengan 5. Jika terdapat 5 buah komponen dipasang pada sistem yang berlainan, tentukan peluang sekurang-kurangnya 2 komponen masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8. Penyelesaian peluang komponen masih berfungsi hingga akhir tahun ke-8 adalah P dalam kurung T lebih dari 8 sama dengan 1/5 integral X 8 E min T E min T per 5 determinan T sama dengan E min 8/5 sama dengan 0,2. Distribusi si kuadrat merupakan distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2, beta sama dengan 2. Dengan distribusi ini dapat dipakai untuk menguji hipotesis teori sebagai rumus dari statistik uji. Dengan hipotesis tersebut, di mana fungsi peluang ini diperlukan untuk parameter V atau disebut juga dengan degree, yaitu derajat bebas dengan mean dan varian distribusi oleh mu sama dengan V dan sigma kuadrat sama dengan 2V. Dengan rumus Fx sama Fx kurung kurawal 1 per 2V per 2L dikali V per 2 dikali X pangkat V per 2 min 1 EV per 2, di mana X lebih dari 0, kurung kawal 0, di mana X lebih dari sama dengan 0. Dan juga X kuadrat sama dengan 1 min E1 kuadrat per E1 ditambah O2 min E2 kuadrat per E2 dan seterusnya. Sehingga sigma NI sama dengan 1 sama dengan 0, O1 min E1 kuadrat min E1 kuadrat. Nah, contoh soal, suatu distribusi C kuadrat dicari X kuadrat 0,005 jika V sama dengan 19, maka digunakan penyelesaian dengan mengecek tabel distribusi C square. Lalu cek pada kolom DF, sedangkan 0,5 cek pada kolom alfa. Dapat dilihat pada tabel bahwa hasil dari kolom DF sama dengan 19 dan 0,5 berhasil 30,14. Distribusi T. Distribusi dengan variabel acak kontinu selain distribusi normal dan distribusi normal baku adalah distribusi T. Dan distribusi T. Grafik fungsi kerapatan peluang dari distribusi T menyerupai grafik fungsi distribusi normal. Tergantung dari nilai peluang K dan derajat kebebasan fungsi bacaan mu. Nilai T menggunakan tabel distribusi T pada tabel nilai kritis. Jenis soal, tentukan nilai T tabel untuk A sama dengan 0,05, dalam kurung T 0,05, dengan derajat bebas 19 menggunakan penyelesaian nilai T untuk A sama dengan 0,05, dalam kurung T 0,05, dengan derajat bebas maksimal 19. Jika daerah yang dimaksud di sebelah kanan, maka T terletak pada kolom ke-6, dalam kurung A sama dengan 0,5. Nilai T dan K diskret 19 dari kolom derajat kebebasan U diperoleh nilai T 1,729. Jika daerah yang dimaksud di sebelah kiri, maka T bertanda negatif, yaitu negatif 1,729. Next. Lainnya ada distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi variabel acak kontinu yang fungsi densitasnya mempunyai persamaan. Daftar distribusi normal berisikan nilai-nilai F untuk peluang 0,01 dan 0,05 dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Peluang ini sama dengan luas daerah ujung kanan yang diarsir, sedangkan derajat kebebasan pembilang V1 ada pada baris paling atas dan derajat kebebasan penyebut V2 pada kolom paling kiri gambar 2. Nah, gambar 1 ini ada rumus V sama dengan V pangkat setengah dalam kurung F1 negatif 2 dibagi 1 plus V1 F dibagi per F2 pangkat setengah dalam kurung F1 ditambah V2. Di sini ada gambar 2 yaitu grafik tentang distribusi F dengan F1 dan F2 adalah derajat kebebasan. Nah, selanjutnya untuk soal. Nah, tentukan nilai dari F0,012 dalam kurung 12,20. Soal ini menggunakan penyelesaian F0,05 dalam kurung 12,20 sama dengan 2,28. Selanjutnya P sama dengan 1 negatif 0,05 sama dengan 0,95. F0,95 dalam kurung 20,12 sama dengan 1 per F0,05 dalam kurung 12,20 sama dengan 0,04. Jadi nilai F0,05 dalam kurung 12,20 adalah 0,04. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.